Kisah misteri buat kamu malam ini, kami rangkai ulang untuk menyamarkan beberapa nama tempat dan jalan. Selamat menikmati perjalanan di video ini. Malam itu aku pulang kerja lembur lebih larut dari biasanya. Waktu di ponselku menunjukkan pukul 23.27. Jalan yang kupilih adalah jalan pinggiran kota untuk memotong waktu perjalanan. Jalan itu terkenal sepi dan jarang dilalui kendaraan di malam hari. Lampu jalan hanya ada beberapa dan cahayanya redup. Kiri kanan jalan dipenuhi ladang luas yang gelap gulita. Deretan pohon tinggi berdiri rapat seperti dinding raksasa. Udara malam terasa menusuk kulit. Mesin motorku awalnya berjalan normal tanpa masalah. Namun saat mendekati tikungan tajam, mesinnya mulai batuk-batuk. Aku melihat jam lagi, menunjukkan 23.34. Tepat di tikungan itu, motor mati total tanpa sebab. Aku turun dari motor dan mencoba menyalakan kembali. Bensin masih ada setengah tangki. Starter sudah dicoba berkali-kali tapi mesin tidak mau hidup. Jalan di belakang dan depan kosong melompong. Tidak ada rumah warga sejauh mata memandang. Hanya suara jangkrik yang terdengar dari kejauhan. Angin malam bertiup cukup kencang, membuat dedaunan bergoyang. Saat itu aku mulai merasa ada yang tidak beres. Dari arah belakang, terdengar suara langkah kaki pelan. Aku refleks menoleh, tapi tidak ada siapa-siapa di sana. Punggungku langsung merinding. Jam di ponsel menunjukkan 23.41. Aku memutuskan mendorong motor perlahan. Langkahku terasa berat, seakan jalan itu panjang sekali. Dari kejauhan aku melihat sesosok orang berjalan pincang. Sosok itu semakin mendekat. Aku lega karena kupikir ada orang yang bisa membantu. Orang itu ternyata seorang pria tua berpenampilan lusuh. Bajunya kumal, dan wajahnya pucat pasi. Aku memberanikan diri bertanya tentang bengkel terdekat, namun ia hanya menatapku lalu tersenyum tipis. Tanpa sepatah kata pun, ia berbelok masuk ke semak gelap. Jam sudah menunjukkan 23.46, tubuhku langsung merinding hebat. Aku buru-buru mencoba starter motor sekali lagi. Aneh, motor langsung menyala normal. Aku segera menarik gas sekencang mungkin. Jalan lurus panjang ku tempuh, tapi ujungnya kembali ke tikungan yang sama. Aku mencoba arah berbeda, hasilnya tetap kembali ke titik itu. Jam sudah bergeser ke 23.54. Aku sadar sedang terjebak dalam lingkaran jalan gaib. Di tikungan itu, aku melihat sesuatu yang menggetarkan dada. Ada motor yang identik dengan punyaku berdiri di pinggir jalan. Motor itu sama persis, dari warna, plat nomor, hingga helm di spion. Aku hampir tidak bisa bernapas melihatnya. Keringat dingin mulai membasahi tubuhku. Aku memutuskan gas motor tanpa arah sambil membaca doa. Waktu sudah melewati 00.02 dini hari. Setelah beberapa menit melaju, aku melihat cahaya lampu kecil. Itu sebuah warung sederhana yang masih buka. Aku langsung berhenti di depan warung dengan lega. Nafasku terengah-engah, dadaku sesak. Aku duduk di kursi panjang depan warung untuk menenangkan diri. Tapi warung itu ternyata kosong. Tidak ada orang. Jam di ponsel menunjukkan 00.09. Tiba-tiba aku merasa ada yang duduk di belakangku. Saat menoleh ke spion, darahku serasa berhenti mengalir. Orang tua lusuh yang kulihat tadi kini duduk di jok belakang motor. Senyum tipisnya masih sama, menatap lurus ke arahku. Pandanganku langsung gelap seketika. Aku kehilangan kesadaran tanpa tahu apa yang terjadi selanjutnya. Saat tersadar, aku sudah berada di kursi panjang depan warung. Jam menunjukkan 00.37. Warung itu masih gelap dan tertutup rapat. Motor yang tadi kupakai tidak terlihat. Ponselku mati total meski sebelumnya penuh baterai. Suasana sekitar benar-benar sunyi mencekam. Dari kejauhan terdengar suara motor mendekat. Aku melambaikan tangan berharap mendapat pertolongan. Motor itu berhenti. Pengendaranya seorang pria muda. Aku segera menceritakan apa yang kualami. Wajahnya langsung pucat mendengarnya. Ia mengatakan, aku terjebak di jalan gaib yang memang terkenal angker. Katanya banyak orang hilang di tikungan itu. Jam menunjukkan 00.44 ketika ia menawarkan tumpangan keluar. Aku mengangguk cepat dan langsung naik. Motor itu melaju meninggalkan jalan gelap tersebut. Akhirnya aku melihat jalan raya besar yang ramai kendaraan. Rasanya seperti kembali ke dunia nyata. Aku menoleh ke pria itu untuk berterima kasih. Namun, motor yang kutumpangi ternyata kosong.
Tidak ada siapapun di jok depan. Jam menunjukkan 00.52. Aku hampir tidak bisa percaya dengan apa yang terjadi. Bagaimana mungkin aku bicara dengan seseorang yang tidak ada? Keringat dingin kembali mengalir di pelipis. Aku segera menepi di pinggir jalan raya. Lampu-lampu kendaraan lain membuatku merasa sedikit aman. Tapi rasa takut itu masih terus membayangi. Malam itu aku sadar telah masuk ke dimensi yang berbeda. Dimensi yang mempermainkan arah dan waktu. Sosok orang tua dan pria muda itu mungkin bukan manusia. Aku mencoba mencari keberadaan motorku, tapi tidak ketemu. Hanya tersisa helm yang entah bagaimana bisa ada di tanganku. Jam menunjukkan 00.03. Dengan langkah gontai, aku memutuskan pulang naik angkot yang lewat.